Covid itu ada nggak sih? Menurut gua nggak ada. Menurut gua pribadi Iya. menurut gua pribadi itu kan terserah opini orang lain. Terserah pendapat opini masing-masing, terserah. Iya. Asumsinya berbeda-beda. Menurut gua nggak ada gitu. Tapi Terlepas dari apapun Covid itu, terlepas dari apapun konspirasi atau bukan, Covid itu udah nyusahin kita semua. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Belius di channel 7net. Kali ini kita ketemu lagi di tahun 2021. Gua sama temen gua nih, Bori Kecil, si Bori Kecil di channelnya Gaskeun ya. Nanti lu mampir ke channelnya Gaskeun nih. Ya, gua sama Doi mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol santai. Nge-review apa yang terjadi di tahun 2021 kemarin, apa aja. Jadi selamat datang 2021, selamat tinggal 2020 dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Jadi gimana, Rick, di tahun 2021 2020 kemarin? Di tahun 2020 kemarin kesan-kesan gua sih terima kasih banget lah. Gue udah tahu gara-gara tahun 2020 ya. Kalau di TikTok kayaknya ibu cewek digang. Ibu cewek digang Dipanggang. Digang apa dipanggang? Dipanggang ya. Banyak tuh kayak begitu-begitu ya. Banyak ya. Sama video 19 menit. 19 menit. Pokoknya yang berhubungan sama 19. Iya, 19 deh. Oke. Durasi 19 detik buat berarti 19 detik. Nanti request deh ke Gisel buat bikin yang 19 menit gitu maksudnya. Siap, Mang Dan. Jadi buat 2020 kemarin sih kesan-kesan pribadi ya. Yeah. Kesan pribadi banyak banget yang melekat lah di 2020 kemarin. Intinya kalau gua kan udah tahu kan gua udah tahu lah. Yeah. Di gua kan dulu suka banget di yang namanya judi ya. Yeah. Gua hancur banget di situ di 2000 masih 2000-an kemarin kan. 2019 ya. 2020 gua masih pokoknya 2020 ke belakang ya. Iya, 2020 ke belakang. Jadi opini gua buat sekarang mah yang mungkin buat 2021 mungkin resolusi ya pengennya lebih baik pasti lebih baik. Kalau kemarin kan 2000 udah sama Covid ya. Iya. Nyari duit susah, kerja dikeluarin gitu kan, di PHK dikeluarin. Udah membuat kena judi juga. Covid sampai sekarang belum selesai, men? Belum selesai. Malah gua dengar makin gede gitu, makin gede, bervarian, ada varian baru katanya. Varian baru makin ganas katanya. Makin ganas. Aja. Terlepas dari apapun Covid itu, terlepas dari apapun konspirasi atau bukan, Covid itu udah nyusahin kita semua. Nyusahin banyak kalangan, banyak sektor, mematikan semuanya. Covid itu menurut gua pribadi ya. Iya. Pribadi. Kalau di pemerintah sana gua nggak tahu. Kalau menurut gua pribadi, bukan kapasitasnya sebenarnya. Iya, bukan kapasitasnya kita untuk ngomong ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya sama siapapun, Covid itu ada nggak sih? Menurut gua nggak ada. Menurut gua pribadi menurut gua pribadi itu kan terserah opini orang lain. Terserah pendapat opini masing-masing, terserah. Asumsinya berbeda-beda. Menurut gua nggak ada gitu. Tapi gua jalanin protokolnya, gua jalanin gitu. Kalau misalnya suruh pakai masker ya gua pakai masker. Ya, demi kesehatan juga. Bukan Bukan takut Covid juga. Bukan takut Covidnya, tapi takut pemerintahannya. Takut pemerintahannya. Sumpah gitu. Lu nggak pakai masker di jalan, ditilang 250.000. Bukan SIM duluan yang ditanya atau STNK. Masker dulu yang utama. Lu ditanya pasti masker dulu yang utama. Jadi untuk ke gua nih, terima kasih dampak positifnya di 2020. Ya. Dampak negatifnya amat kerasa menurut gua, men. Sama. Karena kerja dikeluarin, men. Terus terang kerja dikeluarin. Kena dampak, Ya dampaknya pendapatan nggak ada, sumpah gitu. Pendapatan nggak ada. Sedangkan gua dulu udah mau judi, kerja dikeluarin, dampaknya, susah banget lah tuh. Nyari kerjaan susah. Dan ya dapat apa bantuan, tapi ya lamanya minta bunyi. Bantuan nggak jelas gitu. Terus dipotong lagi. Cepat. Halo Bapak Juliandi Batubara, potong cepat dulu ya Pak. Jadi menurut gua ya ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Di sisi positifnya mungkin
di 2020 ya, Iya. kemarin ya ada sebagian orang yang diuntungin akibat COVID ini. Ada sebagian diuntungin, sebagian diuntungin. ya gue nggak bisa nyebutin nota Ya, ininya lah. diuntungin ya. Iya. Ada sebagian juga yang diuntungin juga, itu sudut pandang gue ya, sudut pandang gue pribadi. Tapi kebanyakan yang disengsarain. Betul. Terus kayak kemarin juga di 2020 kan kayak Habib Rizik gitu kan, Nah. FPI gitu kan. Ya pendapat gua pendapat gua tentang Ya, pendapat lu gimana? ya, Tentang Habib Rizik. kayaknya asik banget kalau nonton dari dia nih, asik banget kayaknya. Kalau tentang Habib Rizik, pendapat gua pribadi. Iya. Ya, pendapat gua pribadi sih, kata gua susah kalau ngelawan pemerintah. Pasti. Pemerintah mah susah dilawannya, dan terus kita cuma bisa doain doang gitu kan. Itu doang menurut gua. Mau salah mau benernya Habib atau aparat atau kepolisian tergantung dari sudut pandang orang masing-masing Jadi, orang. kita nggak bisa menentukan siapa benar, siapa Iya. salah. Iya, kalau misalkan kita gua ngomong A nih, tiba-tiba keceplosan, Iya. wah Bahaya. bahaya juga men. Makanya gua agak hati-hati nih ngomong di sini karena ya takut pulang-pulang ntar gua ada yang nembak anjing. Kalau nggak ditangkap langsung. Iya, kalau lu dijemput tuh dikandangin ntar. Yang itu sih 2020 pesan-pesannya ya, yang mungkin musibah nggak ada musibah kayak bencana alam kayak gitu. Menurut gua nggak ada lah, nggak gede gitu, nggak kelihatan banget. Mungkin ada sedikit kayak banjir gitu. Iya. Cuma musibah paling gede yaitu Covid setahun men. COVID Setahun belum selesai Covid. yang bangsat banget, bangsat gitu. Gak nyangka lu di rumah aja udah setahun Covid. Gila nggak? Nyusahin. Soalnya dampaknya ke diri gua, ke keluarga gua, sampai maaf ya, mohon Iya. maaf ya, sampai bokap meninggal juga. Ya, sampai bokap meninggal itu susah untuk harusnya dia di USG perutnya, Iya. dia nyari tahu tentang penyakitnya. Birokrasi makin sulit. Birokrasi masih sulit, katanya akibat COVID nih kayak gini, jadi nggak bisa di USG. Kan aneh gitu kan. Terus orang panas dikit disangkanya COVID, orang Iya. apa Covid. harus Kebanyakan dikopitkan atau covid lah mungkin begitu ya. sekarang lo mau jalan-jalan kemana? Kemarin tahun baru mau Iya. jalan-jalan kemana? Rapid test. Rapid test. Men, udah zaman COVID, rapid test bayar. Bayar. Kalau rapid test nggak bayar sih nggak apa-apa. Rapid test bayar. Kayak semacam apa ya? Ajang bisnis. Mungkin ajang bisnis mungkin ya. Kalau rapid test nggak bayar nggak jadi masalah, gitu kan? Lo mau Betul, jalan, betul. iya. Ini mau rapid test bayar, zaman COVID kita udah susah nih. Emang dapat bantuan Iya. A, C, B, C, C. Cuma mau bantuan emang selamanya? Enggak. Tiap bulan kan kagak. Kita gajian itu tiap bulan, tapi kita sekarang udah di-cut, itu kerja di-cut. Dapat bantuan cuma 600.000, 300.000, tapi gaji yang harusnya UMR hilang. Rutin tiap bulan UMR hilang. Cuman lu ngarepin bantuan-bantuan yang ya nggak seberapa, nggak jelas, nggak merata, Dan nggak merata. tuh yang Dan itu merata. juga yang kenanya bukan orang-orang yang kayak semacam-macam orang yang udah di PHK, orang Iya. yang keluarin. Enggak, kadang-kadang orang kayak yang dapat anjing enggak. Contoh yang kerja digaji, yang kerja dapat gaji itu apa sih, gaji apa tuh nggak ngerti gue juga. Dampak COVID. Dampak covid tuh. Tapi yang nganggur kagak kagak dapat apa-apa. Gimana coba? pendapatnya itu. Terus itu kolom komentar. Tulis di kolom komentar deh. Kalau lu sependapat sama gua mungkin begitu, coba. Itu sih, makasih banget 2020 udah mengajarkan kita tentang Banyak cuci hal. tangan yang benar. Cuci tangan yang benar. Tentang salaman gaya baru. Tentang banyak banget produksi masker yang toko-toko masker yang udah diuntungin gitu kan. Hand sanitizer. Yang tadinya masker cuma 2.000 perak jadi 1.000 perak. 1.000 perak jadi 10.000. Ya bahkan waktu pertama Jadi 15.000. 15.000 berapa ribu gitu. Itu bohong, benar-benar. Benar-benar gila covid. Dampaknya kayak sama kayak gitu ya. Jadi kalau di luar negeri sana kan COVID udah hilang. Udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Jadi saran gue kayak gini men, buat pemerintahannya ya menurut gue melek dalam artian Iya. ya jujur lah gitu kan. Kalau memang ada ya udah ada, kalau misalkan udah nggak ada ya udah gitu.
Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat lah, jangan dibuat-buat, kasihan orang-orang yang miskin gitu, orang-orang yang butuh kerjaan, orang-orang yang di sana kayak maaf gitu kan, Iya. tukang rongsokan gitu kan, kasihan lah hidupnya gitu kan, kayak tukang-tukang warteg kayak gitu kan, kasihan men. Kalau misalnya karyawan di stop, di PHK, ya tukang-tukang banyak banget dampaknya nih kalau misalnya COVID ini berlanjut. Coba sekali saran 2000, 6 bulan aja coba. Iya. Bebasin rapid test, bebasin coba mati nggak orang Indonesia semuanya. Betul. Iya pengen bebasin coba 6 bulan coba mati nggak, COVID ada nggak? Kalau orang udah tak mati baru. Jadi jangan terlalu dibuat-buat juga ya. Iya, kalau udah orang udah mati tadi mah kelihatan. Betul. Benerin. Jangan cuma omongan doang gitu, ada COVID nih, ada COVID, coba tuh sebulan bebasin dulu kita nih, kita kerja, kita kemana, kita ke mall, kita kemana, buka dulu tuh sebulan, ada yang mati, tes gitu. Jangan yang ada cuman COVID, data ya, data terus-terusan meningkat. Tapi buktinya di lapangan nihil gitu, nggak ada yang di rumah sakit, ini mati sama COVID, ada yang di rumah sakit mati sama COVID. Iya. Tapi belum pernah gua lihat benar-benar wujudnya nih. Di jalan, orang jalan gitu kan, mati COVID. Nah, menurut lo pribadi itu pasti gua toh-tohan. Sebenarnya yang takut itu orang-orang kaya deh. Orang-orang kaya yang takut COVID itu, yang banyak harta dia takut mati. Iya, kalau orang-orang kayak kita ya kaum marginal, kaum apa biasa aja. Iya. Orang tiap hari kita bergelut dengan kematian. Wabah paling mematikan di dunia, wabah kelaparan ya. Obatnya makanan. Bisa buta orang, Sebuta bisa orang dibutai matanya akibat lapar. juga lapar, perut. Perut nggak ada yang tahu kan. Jadi Indonesia jangan mentang-mentang rakyatnya diam aja, terus kita nurut aja gitu. Bisa jadi suatu saat maaf. Ya. Kayak tahun seberapa tuh yang penjarahan kayak gitu, buat tahunnya 98. 98 Ya. kayak penjarahan kayak gitu. Karena itu udah buta, Terulang ya 98. tapi udah terulang 98 kan gak enak juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan sekarang, COVID ini makin panas, orang-orang di luar sana kan udah lapar, udah nungguin setahun nih buat nyari masakan makanan gitu kan. Jadi gini, Rek, lu kan sekarang di bidang kreator, konten kreator ini dia teman-teman nih konten kreator juga, melihat fenomena gimana tuh, Rek? Ya itu kan hiburan dari si COVID ini sebenarnya. Ya, hiburan ya. Anak-anak sana banyak anak-anak yang main TikTok, banyak yang YouTuber yang baru. Karena mereka bingung nyari mau kerja, bingung mau kayak gimana, udah limpahnya ke situ. Hiburan semata gitu. Berkreasi. Itu dampak positifnya gitu dari si COVID ini. Betul. Jadi kerjaan di rumah kagak ada, mendingan udah halu aja, ngehalu gitu kan. Ngehalu udah. Ya. Joget Halu aja dulu. Udah. Banyak kreator baru, banyak tiktokers baru gitu kan. Dari situ juga sih, dari COVID juga. Hiburan. Ya menurut lu di tahun 2021 sekarang, kelanjutannya COVID bakal kayak gimana? Tindakan pemerintah kayak gimana kira-kira? Tindakan pemerintah soal COVID ini pasti sama yang tahun 2020, sama persis gitu kan, malah bisa jadi makin membeledak gitu kan, makin protokol kesehatan makin dijalanin lagi, makin dipersusah lagi lah, yang kasihan mah rakyat dilata aja. Paling andalannya bansos itu ya? Iya, bansos kayak gitu. Dan kan bansos sudah ketahuan kemarin kayak gimana. Iya. Oke, jadi bagaimana harapan dan sarannya buat ngadepin kalau masa-masa masih COVID ke depan kayak gini gimana? Dari gua kalau misalkan masih COVID kayak gini, mendingan kayak gini aja deh. Semua kan ibaratnya udah pada dikeluarin kerjaan, semua mall pada tutup semua, pasti dilanjutkan, mall pasti ditutup lagi. Semua aktivitas pasti diawasin lagi. Kita kayak bukan warga Indonesia sendiri kita, gitu kan.
Iya, soalnya ini tanda diawasin kan, apa-apa diawasin, apa-apa harus ya udah deh. Kalau mau mati aja gitu, motor mati aja, nggak perlu diawasin kayak gimana gitu. Yang harus diawasin ya itu KPK gitu kan. Ya. Yang awasin pada korupsi aja deh daripada ngawasin COVID gitu kan. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, diberikan. Semoga di tahun 2021 ini semakin sukses buat kita, semakin maju. Semoga COVID hilang. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu. Bye bye.